Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan materi puisi rakyat dengan bab Mari Berpantun. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, semoga kalian semua sudah berdoa terlebih dahulu. Dan sebelum kita melanjutkan ke materi tentang Mari Berpantun, yuk kita baca pantun ini terlebih dahulu. Berwisata ke Gua Jati Jajar, jalannya sudah kuhafal. Sebelum kita belajar, luruskan niat lebih awal. Tulisan di atas adalah pantun. Disebut pantun karena yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 larik atau baris. 2. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, larik ke-1 dan kedua merupakan sampiran, serta larik ketiga dan keempat merupakan isi. Dan yang terakhir, berirama AB-AB. Nah, jadi yang dimaksud pantun adalah tulisan yang tersusun dari 4 larik dalam setiap baitnya mengandung sampiran terdapat di 2 larik pertama dan isi di 2 larik berikutnya dengan pola bunyi AB-AB. Itulah pengertian dari pantun, teman-teman. Pertanyaannya, apa itu bait? Bait adalah susunan kalimat dalam setiap bait. Nah, di dalam pantun, bait terdiri atas 4 baris atau 4 kalimat. Misalnya, teman-teman bisa melihat pada tampilan berikut. Ini adalah pantun yang telah dibaca pada awal pembelajaran tadi. Berwisata ke Gua Jati Jajar. Ini adalah baris pertama. Jalannya sudah kuhafal. Baris kedua. Ketiga, sebelum kita belajar, ini adalah baris ketiga. Yang terakhir, luruskan niat lebih awal. Ini adalah baris keempat. Jadi, di dalam pantun, satu bait terdapat atau berisikan 4 baris atau 4 kalimat. Pertanyaan berikutnya, setiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata. Apa itu suku kata? Suku kata adalah penggalan dari sebuah kata. Misalnya, suku kata dari belajar. Belajar. Jadi, ada 3 suku kata dalam kata belajar. Teman-teman bisa mendapatkan kata kunci. Setiap suku kata hanya mengandung 1 huruf vokal. Teman-teman bisa melihat pada tampilan berikut. Ini juga adalah contoh pantun yang telah kita baca di awal. Di sana ada 4 baris. Di baris pertama, kita akan melihat memastikan bahwa di baris pertama ada 11 suku kata. Mari kita hitung. Ber, wi, sa, ta, ke, gu, a, ja, ti, ja, jar. Ada berapa teman-teman? Ya, 11 suku kata. Demikian pun dengan
yang di bawahnya. Teman-teman bisa menghitung sesuai dengan huruf yang telah digaris bawah. Ada ja, lan, nya, su, dah, ku, ha, fal. Itu ada 8 suku kata, teman-teman. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya, sampiran. Apa itu sampiran? Di dalam pantun telah dijelaskan bahwa salah satu ciri pantun di 2 baris awal adalah sampiran. Lalu, apa itu sampiran? Sampiran adalah 2 baris pertama yang kerap kali berkaitan dengan alam dan biasanya tidak punya hubungan dengan bagian maksud atau isi. Teman-teman bisa melihat pada contohnya. Di dalam pantun tersebut, pada baris pertama dan baris kedua adalah sampiran yang berisikan tentang dengan alam atau berkaitan dengan alam. Berwisata ke Gua Jati Jajar. Jalannya sudah kuhafal. Itu disebut dengan sampiran. Jadi, sampiran itu terletak pada baris pertama dan baris kedua pada sebuah bait pantun. Berikutnya adalah isi. Apa itu isi? Isi adalah baris 2 terakhir yang memiliki maksud atau tujuan. Teman-teman bisa melihat pada contoh berikut. Di dalam pantun tersebut, tadi kita sudah belajar di awal tentang sampiran, bahwa baris pertama dan baris kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan baris keempat adalah isi. Mengapa disebut dengan isi? Karena pantun di baris ketiga dan keempat adalah maksud dari dibuatnya pantun tersebut. Yakni apa maksudnya? Bahwa sebelum kita belajar, kita harus meluruskan niat lebih dahulu. Selanjutnya teman-teman, kita akan belajar ke ciri keempat dari pantun, yakni memiliki irama ABAB. Maksudnya, pada bunyi terakhir di baris ke-1 dan ke-3 memiliki akhiran bunyi yang sama. Begitupun baris kedua dan ke-4 yang memiliki akhiran bunyi yang sama. Teman-teman bisa langsung melihat contoh berikut. Pada contoh pantun tersebut, kita sudah bisa melihat bahwa akhiran bunyi dari baris pertama dan ketiga memiliki akhiran bunyi yang sama. Adapun baris kedua dan keempat juga memiliki akhiran bunyi yang sama. Itulah yang dimaksud dengan irama bunyi ABAB, bahwa baris pertama dan baris ketiga memiliki akhiran bunyi yang sama, begitupun dengan baris kedua dan keempat yang memiliki akhiran bunyi yang sama. Nah, sekarang coba teman-teman berlatih, lengkapi pantun berikut. Di sana sudah ada baris 3 dan keempat, yang berarti itu adalah baris isi. Teman-teman melengkapi baris sampiran. Silakan dikerjakan di buku teman-teman. Teman-teman bisa memanfaatkan benda ataupun kondisi alam di lingkungan teman-teman. Tapi pastikan bahwa akhiran dari bunyi baris pertama harus sama dengan akhiran bunyi dari baris ketiga. Begitupun dengan baris kedua yang memiliki akhiran yang sama dengan baris keempat.
Nah, yang terakhir, ini adalah langkah membuat pantun. Di dalam membuat pantun, hal pertama yang perlu disiapkan adalah menentukan isi. Jadi, bukan sampiran yang lebih dulu, tetapi isinya. Barulah ketika kita sudah membuat atau menulis isi, kita baru bisa menulis sampiran. Kenapa kita menulis isi terlebih dahulu? Karena itulah maksud dan tujuan kita menulis pantun. Adapun sampiran hanyalah sebagai pengantar dari isi. Semoga teman-teman sudah paham ya. Dan terakhir, agar lebih memahami, teman-teman sekarang berlatih. Buatlah 2 buah pantun. Silakan ekspresikan diri dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Semoga kalian paham dan semoga tetap semangat dalam menjalani aktivitas pembelajaran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.